Halo, selamat siang. Jadi kami dari kelompok Justisia, kelompok 3 kelas Perdata Bu Indi. Nah, hari ini kami akan membahas salah satu kasus nyata yang objeknya ada pada bengkel. Nah, kami temukan sebuah kasus ini melalui pendekatan hukum benda. Kita bayangkan ada sebuah motor yang sudah selesai servis nih, tapi tidak pernah diambil atau karena kelalaian, lupa, akhirnya motor itu sudah berbulan-bulan di bengkel tersebut. Lalu muncul pertanyaan menarik, apakah karena bengkel sudah lama menguasai motor tersebut, akhirnya bengkel memiliki kepemilikan sah terhadap benda tersebut. Nah, saya ditemani oleh 3 teman saya yang akan menceritakan pengalamannya ketika dia observasi di bengkel-bengkel tersebut. Ada yang menganalisa, ada yang akan menjelaskan situasinya seperti apa berdasarkan data yang kita dapat dari pemilik bengkel dan pekerja yang ada di bengkel tersebut. Silakan saja. Oke. Jadi gini ya, untuk permasalahan bengkel ini sebenarnya ini permasalahan sederhana, cuman kalau dibiarin terus menerus ini bisa jadi pertanyaan hukum bagi kita semua. Karena bisa kita lihat kalau semisal nih suatu bengkel sudah selesai untuk servis, ada perjanjian di dalamnya antara bengkel dengan pelanggan. Pak, saya minta dong buat servisin motor saya, nanti akan saya ambil 1 minggu kemudian. Oke, katakanlah selesai selesai itu barang, selesai motor itu di 1 minggu kemudian. Si pelanggan tidak pernah ambil. Nah, dari situ kita bisa katakan si bapak ini kan sudah menunggu. Si bapak sudah menunggu, sudah terlalu lama, ini sebulan nggak diambil sama dia. Terus sebulan nggak diambil sama dia, bapak ini merasa, kayaknya mending jual aja. Nah, ini yang bisa, di titik inilah yang bisa kayak bengkel bisa menjual motornya, Mengambil alih. Iya, mengambil alih. Tapi kalau dalam hukum perdata, kalau belum ada perpindahan seperti STNK, BPKB segala macam, itu belum bisa dijadikan suatu peralihan barang. Berarti belum sah ya? Belum sah untuk kepemilikan si pemilik bengkel. Tapi ya sebenarnya yang salah si pelanggan ini. Dia nggak buru-buru ambil. Berarti karena kelalaiannya dia meninggalkan motor, tapi ada beberapa bengkel, salah satunya yang kita observasi, dia mengatakan bahwasannya bisa saja dia langsung balik nama istilahnya, balik nama, tapi itu kan harus melalui prosedur. Jadi kalau tidak tanpa balik nama berarti itu ilegal ya. Bisa sah ya? Nggak sah. Sebenarnya balik nama ini kadang bisa jadi apa ya, kalau balik nama nih sebenarnya bisa aja kalau kita punya orang dalamnya toh. Itu bisa kan kalau orang dalam toh. Tapi ya begitulah yang kita dapati di lapangan kan case-nya hanya sekedar belum sampai di orang dalam aja. Iya, belum sampai di orang dalam. Berarti sebelum kita masuk ke analisis ini, nanti disampaikan oleh tamu-tamu saya ini, apa permasalahan paling inti dari yang kita dapati di objek observasi itu. Selain motor, mungkin ada helm kah, ada apa gitu kan, kita bisa jelaskan nanti di sini. Tapi sebelum itu kita mungkin dengar dari Daru saya dulu. Jadi kasus yang diberikan sama Kak ini tadi kan jelas-jelas bahwa itu adalah perbuatan dari hukum sendiri, ada hukumnya, yaitu kebendaan. Di hukum perdata ini dari kasus yang kita lihat bahwa motor itu adalah objek yang kita lihat, bahwa perpindahan dari si pemilik ke ruang servisnya ini kan tidak ada refrain. Jadi ini masih termasuk dari yang namanya basic. Artinya bahwa perpindahan objek motor ini tidak ada
secara hukum secara sah, karena keberadaan IG Dom yang dari pemilik motor ini masih punya STNK, BPKB, itu masih punya dia. Oke. Berarti kalau sampai dianalisis seperti itu berarti menjawab jika motor sudah berada di bengkel berbulan-bulan, berarti siapa yang sebenarnya menguasainya, itu menjawab ya. Iya. Itu menjawab karena walaupun dia mau 1 tahun di situ, kalau belum ada peralihan hak Ya, yang sah. secara sah berarti tidak bisa ya. Tidak bisa. Oke, begitu ya. Lalu pada intinya jika sampai di titik yang terlalu lama ya, tidak ada peralihan hak, intinya siapa yang memiliki motor tersebut? Jelas dalam hukum perdata ini masih pemilik yang lama dia yang punya, karena STNK, BPKB jelas yang membawakan yang punya motornya. Berarti penguasaan itu bukan berarti dia memiliki, tidak selamanya dia memiliki. Tidak. Oh, Jadi tidak sepenuhnya dipakai atau dibawa oleh tukang servisnya. Ini masih ada sebagian di pemiliknya sendiri yang punya. Jadi di sini belum ada ikatan secara sah, Ya. karena belum ada yang namanya misal saya kayak jual beli. Kalau jual beli itu secara sah ya bisa, saya beli barang motor ke dia, saya jabat tangan dengan dia, STNK sama BPKB di tangan saya jabat tangan dengan dia, jabat tangan motor udah jadi pemilik saya. Nah, tapi itu belum selesai karena kita harus masih yang namanya balik nama terlebih dahulu untuk ya agar itu nanti bisa jadi milik kita. Oke. Berarti ada dua pendapat nih. Ya. Ada dua pendapat. Sebenarnya bukan dua pendapat sih, tapi lebih ke dua tafsiran yang diambil dari berdasarkan hasil data-data yang diobservasi. Nah, saya mau tanya ke Bung Adelio ini. Bung Adelio, menurut Bung Adelio, kenapa kasus ini sangat penting? Maksudnya case-case ini sangat penting. Padahal kan hal-hal ini tidak sampai yang seperti kasus-kasus besar ya, apalagi terkait dengan kebendaan. Menurut Bung bagaimana? Jadi ini kasus Mas Rian ini sama seperti yang saya ketahui kan. Kemarin juga saya pulang kampus. Nah, saya jalan lewat Kemiri. Ternyata saya menemukan satu buah bengkel. Nah, saya gabut. Terus saya mau wawancarai mekanik tersebut. Ternyata ada satu buah motor itu yang servis, tapi barang motor itu udah selesai dan tidak diambil oleh pemiliknya. Nah, dari situ kan pemilik mekanik motor tersebut tuh merasa bingung karena bengkel tersebut udah penuh kan, motor itu tinggal di situ terus. Jadi kalau dari kasus ini tidak diambil, takutnya ada hak kepemilikan dari mekanik itu. Berarti kita sepakat ya, maksudnya dari yang kita observasikan, kita sepakat bahwa kasus ini, misalnya case ini, dia menunjukkan adanya prinsip drive the suit. Berarti hak yang mengikuti bendanya. Mau misalnya motor itu sudah ada di situ, tapi bukan berarti kita menghitung lamanya, akhirnya ada peralihan haknya di situ, tidak ada ya. Walaupun motor itu berpindah tempat atau dikuasai orang lain, hak pemilik tetap melekat pada motor tersebut ya. Berarti kasus ini sangat penting. Pemilik Tetap pemiliknya yang punya. Soalnya kan ini STNK, BPKB itu masih masih ada di pemilik asli. Iya. Kesimpulan kita kelompok 3 kelas perdatanya Bu Indi, dari hasil observasi yang kita lakukan, kami menyimpulkan bahwa motor yang merupakan benda bergerak itu tetap dimiliki oleh pemiliknya. Memang secara penguasaan nyata atau basic itu ada pada bengkel, tapi untuk hak milik atau addendum itu tetap ada pada pemilik. Mau seberapa lama dia ada di bengkel tersebut, akan tetapi hak miliknya tetap ada pada pemilik yang sah. Tapi untuk secara penguasaan
ada pada bengkel. Itu saya dari kami berempat, kelompok 3, kelas perdatanya Bu Indi. Sekian, terima kasih. Dadah.